pada masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008-2009, wacana perpanjangan masa jabatan atau presiden 3 periode juga muncul kok, sama kok. Nggak apa-apa, biar saja, itu dinamika dalam demokrasi, tapi jangan mengeblame seseorang bahwa ini by design oleh Presiden Jokowi dan sebagainya. Ini menurut saya nggak fair. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, saya bisa membayangkan dilema yang sedang dihadapi oleh Presiden Jokowi terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode. Ini digaungkan oleh sekelompok orang, termasuk beberapa ketua partai. Yang pertama kali adalah Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, juga beberapa orang termasuk Menteri Bahlil dan sebagainya. Ini ribut, kemudian dituduhlah Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai aktor intelektual. Sorry, saya tidak tertarik ke arah sana. Tapi apapun yang terjadi, ini menimbulkan pro dan kontra sebetulnya. Bulan September tahun 2021, Presiden sudah menegaskan keputusannya bahwa beliau akan tunduk terhadap konstitusi negara. Di dalam konstitusi negara jelas disebutkan Presiden hanya 2 periode. Tidak ada perpanjangan, tidak ada 3 periode. Karena menurut saya, secara objektif konstitusional bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun presiden 3 periode ini pasti harus membongkar ulang lagi konstitusi kita. Artinya konstitusi kita harus diamandemen untuk yang kelima kali. Sahabat Indonesia, kalau amandemen konstitusi ini dilakukan lagi, saya kok merasa ini membuka kotak Pandora. Kitab suci dari negeri Indonesia Raya ini akan berpotensi disusupi lagi kepentingan-kepentingan lain. Beberapa kelompok atau partai di DPR yang tidak setuju mungkin nih, oke, akhirnya setuju dengan syarat ada titipan-titipan lain. Akhirnya konstitusi kita diobrak-abrik lagi. Konstitusi kita akan kehilangan marwah dan kesakralannya kalau bolak-balik diamandemen. Sahabat Indonesia, saya menyarankan satu hal. Sudahlah, ikuti saja konstitusi yang ada. Dan hari ini Presiden juga menegaskan bahwa Presiden tetap teguh pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Presiden tidak berkehendak masuk pada wilayah diskusi publik tentang perpanjangan masa jabatan Presiden maupun Presiden 3 periode. Apakah Presiden menolak? Jelas menolak sebetulnya. Partai Demokrasi Indonesia pun menolak. Saya sangat keberatan kalau penolakan dari Presiden, penolakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dimaknai lain, seolah-olah itu hanya sekedar memancing ombak atau tes ombak atau tes gelombang. Kalau pengamat seperti ini, itu selalu saja apa yang diputuskan atau sikap dari pemerintah maupun dari politisi itu dianggap tidak final, selalu ada sesuatu yang harus dikomentari.
Kalau Pak Jokowi mengatakan saya tetap tunduk pada konstitusi, dianggap salah. Kalau dia diam saja juga salah. Jadi apa yang dilakukan oleh presiden pasti dianggap salah. Apalagi dengan oportunis pengamat politik seperti orang-orang ini. Pasti salah aja. Jadi sebetulnya saya sangat mengerti bagaimana Presiden Jokowi ini sangat dilema. Saya pribadi tetap dalam pendirian saya, seharusnya kita semua taat pada konstitusi dan tidak ada lagi amandemen terhadap konstitusi kita. Jokowi menurut saya lebih indah, demi kehormatan dan kewibawaan Presiden Jokowi, lebih baik beliau tetap akan turun dari jabatan presiden bulan Oktober tahun 2024 sesuai dengan jadwal, sesuai dengan apa yang digariskan oleh konstitusi kita. Pertanyaan berikutnya, lalu siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi? Sahabat Indonesia, saya orang yang sangat optimis. Masa sih di antara 275 juta warga Indonesia ini tidak ada orang yang sehebat Presiden Jokowi? Saya menawarkan satu solusi bahwa tahun 2024 nanti saya tetap merasa faktor Jokowi ini sangat besar. Apa itu faktor Jokowi? Adalah pengaruh dari sosok individu Presiden Jokowi terhadap siapa pengganti beliau. Apakah sehebat itu Presiden Jokowi? Pertama, iya. Yang kedua, di belakang Presiden Jokowi itu ada puluhan juta pengikut atau relawan Jokowi yang siap manut arahan satu komando dari Presiden Jokowi. Artinya apa? Di sisi ini faktor Jokowi akan menentukan siapa pengganti beliau. Ini akan menjadi bargaining yang positif kepada partai-partai yang mempunyai hak untuk mengusung presiden tahun 2024 nanti. Jadi saya tidak khawatir karena saya masih mempunyai sosok Jokowi yang akan bisa menjadi faktor dominan dalam menentukan siapa pengganti beliau nanti. Saya punya gambaran yang indah bahwa pengganti seorang Presiden Jokowi itu pasti atas restu atau blessing dari Presiden Jokowi, dan saya berharap Presiden terpilih nanti menempatkan Presiden Jokowi menjadi penasihat Presiden senior lah, seperti Lee Kuan Yew atau siapa. Ide ini bukan dari saya tapi dari tokoh bangsa yang saya kutip. Bagi saya ini ide yang luar biasa bagus. Jadi tidak perlu harus menabrak-nabrak konstitusi, membongkar-bongkar konstitusi, tapi kita punya kepastian bahwa pembangunan yang dirintis oleh Presiden Jokowi tetap berlanjut. Saya pribadi mempunyai 3 kriteria untuk presiden pengganti Jokowi. Yang pertama, harus sosok yang nasionalis, NKRI dan Pancasilais sejati. Yang kedua, harus mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Dan yang ketiga, sosok yang mempunyai keberanian dan ketegasan dalam menangkal serta memberantas intoleransi dan radikalisme serta ekstremisme yang terjadi di negeri ini. 3 sosok ini yang akan menyelamatkan bangsa ini. Nah, siapa dia? Saya yakin pasti ada tokoh itu. Bisa jadi ini satu sosok, bisa jadi terbagi antara presiden dan wakil presiden. Kombinasi ini akan mempengaruhi 3 kriteria ini. Jadi sahabat Indonesia, saya mengamini apa yang dikatakan oleh presiden, bahwa presiden tetap tunduk terhadap konstitusi yang ada, tapi di sisi lain kita tidak bisa menghalang-halangi orang untuk mewacanakan apapun lah, termasuk 3 periode, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden. Itu biarkan saja. Ini dinamika
dalam demokrasi di negeri ini. Saya ingatkan saja, pada masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008-2009, wacana perpanjangan masa jabatan atau presiden 3 periode juga muncul kok, sama kok. Nggak apa-apa, biar saja itu dinamika dalam demokrasi, tapi jangan mengeblame seseorang bahwa ini by design oleh Presiden Jokowi dan sebagainya. Ini menurut saya nggak fair. Sebagai diskursus boleh saja, tapi kan rakyat perlu dikasih pencerahan. Kalau perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode presiden, kan tidak ada pintu lain kecuali mengamandemen konstitusi kita kan. Saya tidak melihat ada pintu lain atau cara lain. Rakyat juga perlu diberikan pemahaman, jangan diberikan penyesatan informasi. Untuk mengamandemen konstitusi perlu proses yang panjang di parlemen. Jadi menurut saya effortnya harus dijelaskan dan harus dijelaskan pula apa plus minusnya. Jangan saling mempersalahkan. Dinamika dalam demokrasi boleh. Tapi saya pribadi tetap mempunyai sikap, tetap mempunyai keteguhan bahwa sebaiknya sesuai saja dengan konstitusi yang sudah ada. Presiden 2 periode, dan yang terakhir saya perlu sampaikan, kita harus optimis bahwa pasti ada pengganti Presiden Jokowi yang mempunyai kapabilitas dan kualitas seperti Presiden Jokowi, bahkan melebihi beliau. Dulu kita juga tidak pernah berpikir akan lahir sosok yang sekualitas Presiden Jokowi. Ternyata ada Joko Widodo dari Solo. Saya kira kita harus optimis sebagai bangsa. 270 juta ini adalah modal besar. Kita jangan abai, jangan juga merasa bahwa kita tidak punya siapa-siapa. Ada pasti. Tuhan akan berkehendak yang terbaik untuk Indonesia. Ini keyakinan saya. So, jangan menciptakan dilema kepada presiden. Presiden sudah menentukan sikap, tapi kalau mau hanya sebagai wacana atau diskursus publik, monggo saja. Tapi harus yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik sahabat Indonesia, ini agak panjang opini saya kali ini, tapi ini adalah upaya saya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia agar tidak terbawa secara emosional terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode. Ini wacana atau diskursus biasa dan kita harus mencermati dengan baik, dengan bijak, dan kita harus dengan menggunakan akal sehat caranya seperti apa dan bagaimana, plus minusnya seperti apa. Tapi menurut saya, kalau boleh saya bersikap pribadi, saya tetap teguh terhadap konstitusi yang ada sekarang. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Salam hormat saya untuk seluruh keluarga Anda. Saya hanya menitipkan pesan, jangan pernah lupa menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kampung.